Haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa. Rama. Bukan cuma Rama, Krishna, Sinta. Nama dewa manapun, Lata, Uzza, Zeus, Poseidon, itu hukumnya Perihal itu diharamkan dalam keyakinannya sang Habib yang terhormat ini, ya silahkan saja. Itu kan di antara Anda dan pengikut Anda. Tapi kami di Hindu tidak pernah mengatakan itu buruk. Dan bahkan kami pun tidak pernah berusaha untuk mengorek-ngorek nama Anda yang diawali dengan Muhammad. Coba iseng-iseng, Muhammad dibaca dari belakang apa? Seperti apa? Om Swastiastu. Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini Hindu Channel akan membahas terkait dengan nama. Nah, kenapa nama? Karena tentu saja di umat Hindu, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi tentu saja membawa nama-nama ciri khas. Apalagi kalau Hindu pasti akan ada nama-nama yang bisa dikatakan nama-nama yang leluhur-leluhur kita atau nama-nama dewa seperti itu. Nah, ini kita mengundang Aji Dewa Suratnaya. Ini Aji Dewa Suratnaya yang siap untuk meluruskan. Karena ada salah satu video Ji yang viral kalau kita itu jangan pernah memberikan nama-nama dewa. Nah, video ini yang menyampaikan adalah salah satu tokoh Muslim, yaitu Habib Bahar. Dan tentu saja pada hari ini kami akan membahas terkait dengan pemahaman Hindu, tentu saja bagaimana nama-nama seperti itu. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam bersama dengan Aji Dewa Suratnaya, tentu saja kita simak videonya ya Ji Dewa ya. Oke. Boleh Ji ya? Boleh. Kita simak videonya pemirsa Hindu Channel. Silahkan. haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa. Rama. Siapa nama Rama? Besok kau bilang sama bapakmu sama ibumu suruh ganti kau punya nama. Saya ganti kau punya nama sama seperti nama saya, Muhammad Bahar. Besok kau bilang sama bapak ibumu, saya semalam duduk dengar ceramah Habib Bahar, bahwasanya nama-nama dewa itu hukumnya haram. Habib Bahar mau ngasih nama ke saya, siapa namanya? Muhammad Bahar. Nanti besok kau besar, saya punya harapan kau bukan sama seperti saya, tapi harus lebih-lebih dari saya. Bukan cuma Rama, Krishna, Sinta, nama dewa manapun, Lata, Uzza, Zeus, Poseidon, itu hukumnya Nah, pemirsa Hindu Channel, inilah videonya Ji. Jangan menggunakan nama dewa. Nah, tadi disebutkan ada Rama, ada Sinta, Rama, ada Krishna, Sinta, Sinta. gitu kan. Nah, ketika Aji mendengar ini, apakah Rama, Sinta dan lain sebagainya itu adalah dewa Ji? Sebelum kita masuk, apa sih sebenarnya arti nama itu kan? Iya. Gitu. Terima kasih Miko. Ini menarik. Yang pertama, sebagai umat Hindu, ada yang ingin saya ingatkan. Bahwa umat Hindu tidak sepakat untuk menyinggung agama lain. Apapun bentuknya singgungan itu, kita nggak sepakat. Nah, kalau toh ada video seperti ini, ya tentu ada yang harus diluruskan. Artinya begini. Pertama, ketika kita bicara nama. Dalam konsep Hindu, pada hari ke-12, jadi usia seorang bayi 12 hari, itu kita sahkan
namanya. Disahkan artinya baik secara fisik maupun secara metafisik. Jadi skala ini skala. Hari ke-12 itulah saatnya. Nah, nama seorang calon bayi ketika masih dalam kandungan, boleh-boleh saja kita sudah membuat nama atau mendapatkan sebuah nama, ya. Boleh-boleh saja. Tetapi sah nama itu di alam kita dan di alam metafisik baru pada hari ke-12. Sahnya loh ya. Ya percuma dong kalau namanya sah secara fisik di sana nggak diterima, besok-besok kalau kita ada masalah di sana kok nggak ada namanya Miko. Lah, lalu kalau kita misalnya berdoa untuk kita, ya kita berdoa hanya berdampak pada fisik. Kepada non-fisik, pada metafisik bagaimana? Nggak ada gunanya. Maka hari ke-12 itu merupakan hari disahkannya nama seorang bayi. Nah, kalau nama saja disahkan secara fisik dan metafisik, artinya apa? Artinya nama itu tidak sembarang-sembarang. Ya, tidak sembarangan. Nama itu menggambarkan karismatiknya tidak seseorang nantinya. Dan bagaimana perjalanan kehidupannya dengan nama tersebut. Karena nama itu juga tidak lepas dari Sang Punarbawa. Artinya dengan nama itulah Sang Punarbawa akan memberikan semacam pengayoman. Inilah Hindu. Ya kalau dikatakan Hindu itu klinik, ya nggak masalah. Mau klinik kayak mau mistik kayak, belum tentu klinik lebih jelek dari yang bukan klinik. Seperti itu. Nah ini kalau kita bicara Hindu, itu nama, itu karisma tidaknya. Nah, Haji Dewa, ini kan terkait dengan nama ini, apalagi yang kami hormati, Habib Bahar tentu saja ini orang yang sangat luar biasa dan juga pengikutnya sangat luar biasa. Nah, mungkin alangkah lebih baiknya ketika menyampaikan ceramahnya, itu lebih memberikan arahan kepada masyarakat atau umatnya, itu untuk memberikan nama-nama yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mungkin tanpa menyinggung saudara kita yang lain. Kami pun dari Hindu tentu saja, Haji Dewa tadi menyampaikan, berusaha tidak akan menyinggung. Karena itu sebuah ajaran atau pakem yang memang nama itu sudah dibawa sebuah karakter dari anak ini ke depannya nantinya. Ya. Seperti itu ya, Haji Dewa. Betul. Nah, jadi arti nama, ini seberapa besar Ji pengaruhnya? Dan nama ini gimana gitu loh? Nama ini dalam ajaran Hindu sangat besar pengaruhnya terhadap perjalanan kehidupan seseorang yang beragama Hindu. Kalau yang bukan beragama Hindu ya silakan, nggak ada urusan kita. Ya ini untuk Hindu, ya untuk para penganut agama Hindu sangat besar pengaruhnya. Contoh misalnya seseorang yang diberi nama salah satu dewata dalam Hindu ya. Ya kalau orang lain nggak percaya dewata ya silahkan saja, nggak ada masalah. Tapi beliau percaya, Ji. Artinya beliau menyampaikan dengan bahwa menyebutkan dewa, itu ya. Gitu. Dengan beliau menyebutkan bahwa itu nama dewa, berarti kan di ajaran saudara kita ini memahami tentang dewa dong, kan gitu. Ya paling tidak kalau mengatakan bahwa Rama dan Krishna itu dewa, berarti beliau sepakat bahwa dewa itu ada. Paling tidak seperti itu. Nah, hanya kita harus tahu dulu dewa itu apa sih? Kata dewa dulu. Dewa itu berasal dari bahasa Sanskerta dip. Dip itu cahaya atau sinar. Lah, lalu gambaran dalam Hindu dewata itu, dewa-dewa itu secara fisik ibarat cahaya matahari. Dan cahaya matahari kan justru kita hormati karena memberikan kehidupan. Sehingga kalau nama dewa yang digunakan oleh seorang umat Hindu, ada harapan di sana, ada kandungan di sana. Bahwa umat Hindu harus mampu memberikan
cahaya kehidupan kepada semua ciptaan Tuhan. Ya, jadi nggak sembarangan. Dan kalau kita sudah menggunakan nama dewa, dan perilaku kita juga akan berupaya ya, mengarah kepada sifat atau karakter sang dewata itu. Tentu sifat-sifat yang positif. Apa namanya? Itu nama-nama Romawi lagi, dewa-dewa Romawi, Poseidon segala macam ya. Krishna itu dewa bukan, Ji? Dewa bukan, menurut Haji ini dewa bukan? Itu sebetulnya mereka dengan status sebagai, khusus Rama Krishna ya, Rama dan Krishna ya, dengan status mereka dalam Hindu sebagai awatara, ya dewata lah mereka, dewa lah mereka. Ya. Lalu kalau misalnya nama dewa dalam Hindu, khusus untuk para penganut Hindu, misalnya namanya Rama, cucu saya namanya Rama. Kalau itu misalnya sesuatu yang buruk, yang jelek, yang negatif, pasti akan berdampak buruk kepada anaknya. Nyatanya tidak. Betapa banyaknya sekarang nama-nama Krishna di negeri ini. Nggak ada yang mengatakan bahwa itu buruk. Indra. Ya banyak. Tidak ada yang salah. Perihal itu diharamkan dalam keyakinannya Sang Habib yang terhormat ini, ya silahkan saja. Itu kan di antara Anda dan pengikut Anda. Tapi kami di Hindu tidak pernah mengatakan itu buruk. Dan bahkan kami pun tidak pernah berusaha untuk mengorek-ngorek nama Anda yang diawali dengan Muhammad. Coba iseng-iseng, Muhammad dibaca dari belakang apa? Seperti apa? Bukankah Muhammad itu menjadi Damahum? Di kami Damahum itu Dharma dan Om. Itu nama Hindu. Tetapi kami kan tidak pernah mengutak-ngutik ini hanya karena Sang Habib sekarang dengan keras mengatakan jangan pakai nama dewa, itu haram. Ya silahkan, saya juga mengungkapkan sedikit lah bahwa Muhammad itu juga kalau dibaca di belakang Dharmahum. Ya. Ya, tapi jangan tersinggung. Kita sama-sama beragama. Kan lebih nyaman kalau tidak kalau sama-sama tidak mengungkapkan hal-hal yang sebetulnya tidak patut, membuat orang lain tidak nyaman seperti itu, ya. Dan perihal sekarang Anda mau mengganti semua nama-nama yang di lingkungan masyarakat Muslim dengan nama Muhammad, ya silahkan saja, ya nggak ada masalah dengan kita. Tapi janganlah kemudian menjadikan hal-hal seperti ini sebuah objek yang bisa membuat perpecahan. Ya, jelas perpecahan. Kalau kami sih sama sekali kami nggak tersinggung, nggak ada urusan, silahkan saja. Haji Dewa minum dulu, Ji. Haji Dewa udah kalau sudah menyampaikan ini Haji Dewa keluar semua pemahaman tentang Hindu. Karena Haji Dewa ini kan pemirsa Hindu Channel mungkin terutama umat Hindu yang ada di Jawa ini, udah siapa sih Haji Dewa ini udah ke kantong-kantongan kemarin itu acara program 1000 Candi itu aja kita nyampe Haji Dewa loh, bisa nyampe ke rumah-rumah gubuk-gubuk umat Hindu kita. Ya. Ikut naik-naik gunung itu. Nah, tapi pembahasan kita bukan itu, Ji. Bukan. Yang jelas Haji Dewa bahwa nama dewa ini ternyata tidak baik, Haji Dewa. Nah, ini kan kalau pembahasan ini, nama dewa ini tidak baik. Bagaimana memisahkan nama dewa yang tidak baik dengan nama dewa yang baik? Apakah orang itu akan bisa membawa nama ini karena karakter dari keturunan dia sebelum lahir itu memang sudah nampak terlihat jelas bahwa dia namanya, dia namanya harus ini. Namanya harus ini. Contohnya, Ji, kalau nama-nama yang sudah kita bisa tentukan nama apa, Ji, misalkan? Gema, ya misalkan. Gema, misalnya terus Gema, Genta gitu kan. Kirana itu kan gitu ya. pasti akan sudah kita deteksi bahwa namanya nanti akan seperti ini atau seperti apa, Ji. Pisahkan antara baik dan tidak baiknya dilihat dari mana kan, gitu. Sebetulnya nama itu ya boleh dikatakan semua ada unsur baiknya. Semua ada unsur baiknya. Sekarang tergantung kalau orangnya yang punya nama yang sebetulnya
unsur baiknya lebih dominan, tapi perilakunya tidak baik, ya tentu saja nama itu juga berpengaruh buruk. Karena begini, siapa itu yang mencuri? Oh, si Rama. Di sana kan nama Rama menjadi buruk, karena dia pencuri. Si Rama ini pencuri dia, sehingga nama Rama, waduh, nggak bagus ini. Nah, di situ kita bisa membedakan. Tapi kalau misalnya namanya Gema, begitu misalnya ya, lalu perilakunya bagus, baik gitu ya, Gema itu namanya bagus. Siapapun dia. yang membawa nama Gema Siapapun nama bawa nama Gema itu akan bagus. bagus. Ya. Nah sekarang kita juga harus bisa mengatakan, kalau nama Krishna itu buruk, apa nilai keburukan yang ada dari nama Krishna? Bukankah yang buruk itu orangnya, bukan nama? Ya, orang itu membawa nama. Ya, orang itu membawa nama. Kan itu sebetulnya. Ya, bener Jidewa. Iya, jadi kalau nama kemudian Menjadi kalimat ya, tidak baik. Gitu jadi kan? begini, kalau dari nama saja kemudian kita katakan itu buruk, oh nama itu nggak berbentuk, nggak berwujud kok. Itu hanya tulisan dan suara. Bagaimana kita bisa menilai sebuah tulisan dan suara itu buruk dan baik? Apalagi Jidewa biasanya kalau sudah berkeluarga itu kan kadang pengalaman Miko ketika memiliki keluarga ini dia sudah bersiap nama-nama yang sebelum sudah lahir ya. Jadi udah seneng. Oh namanya sudah tak siapkan. Kadang dia diskusi sama keluarganya, sama pasangannya. Aku nitip nama ini, aku mau nitip nama ini. Nah ketika misalkan di acara Habib Bahar, di situ apalagi misalkan orang tua atau keluarganya hadir, kan jadi ada rasa seperti gimana gitu kan. Ada rasa mungkin kecewa, ya penyesalan seperti itu ya. Tapi ini juga kita jangan melihat hanya sesuatu yang negatif saja. Apa yang disampaikan oleh Habib Bahar ini ada benarnya. Tapi dijelaskan juga kalau misalnya Habib yang terhormat, ini keluarga kami sudah terlanjur memberikan nama Krishna. Tapi sekarang kalau misalnya tetap pakai nama Krishna, apa dampak buruknya untuk anak ini? Terus nanti kalau diganti misalnya, Habib memberikan nama yang bagus menurut Habib, apa dampak baiknya? Harus dijelaskan. Nah, kalau kita di Hindu selalu menggunakan dua aspek, aspek fisik dan aspek metafisik. Artinya, apapun yang kita lakukan, apalagi pemberian nama, kita sudah bertimbang dampaknya secara fisik seperti apa, akibatnya secara metafisik seperti apa. Kenapa? Kok ada metafisik? Atau orang menyebut dengan mudah gaib begitu ya? Ya karena Tuhan ini kan menciptakan segala sesuatu dengan dua sisi. Ya, sisi fisik, manusia aja di sisi fisik, tapi dia juga ada sisi non fisiknya. Ya, ada fisik, ada non fisik, sehingga apapun itu, kalau kami di Hindu selalu bertimbang fisiknya apa, tentu metafisiknya juga apa. Karena kita mengikuti alam ini, bahkan manusianya sendiri yang diciptakan dengan dua sisi, sisi fisik dan sisi non fisik, jasmani dan rohani. Kemudian Haji Dewo terkait dengan hal ini, bagaimana umat Hindu sebenarnya Haji Dewo pahami? Mungkin ini kan juga ada umat Hindu yang baru berkeluarga gitu kan, atau yang memang tidak mempelajari cara memberikan nama. Bagaimana di ajaran Hindu itu proses untuk mencarikan nama? Karena kan kebanyakan sekarang itulah coba dari Google artinya apa kan gitu. Nah, giliran kita mau tanya sama orang tuanya ngasih namanya kaku banget sih kan gitu Jidewo. Nah, ini gimana nih Jidewo? Yang penting jangan memberi nama asal-asalan, sembarangan. Saya bertemu dengan beberapa orang, satu keluarga anaknya yang pertama namanya Sawi. Sawi itu sayur, kemudian bayem. Lagi saya ketemu lagi ada teman juga, anak ini kasih nama Kunci. Terus anaknya lagi apa? Honda. Ya ada Ada yang begitu. Kalau Honda Tiang pernah juga. Malah di Banyuwangi dulu ada satu laki-laki ya, namanya orangnya Tuhan. Itu nama ya.
Tapi dalam Hindu kita tidak bisa memberi nama asal-asalan seperti itu. Nama itu harus menggambarkan supaya nanti anak itu nggak jadi ejekan teman-temannya. Wah, dia namanya si Aming namanya. Wah, si Bayam namanya. Wah, dia ini memang dia harus makan bayam toh. Nama itu jangan sampai menjadi bulan-bulanan teman-temannya atau lingkungannya. Yeah. Jangan. Jadi kita memberikan nama sekaligus juga sebagai motivasi. Ya, sebagai motivasi. Boleh-boleh saja waktu seorang istri hamil, ya, kalau sekarang sih enak, ada USG. Dulu kan nggak ada. Kita nggak tahu lagi perempuan. Tapi seringkali, ya percaya atau tidak, mimpi itu muncul. Muncul seorang bayi, rambutnya keriting. Ternyata lahirnya memang betul laki-laki dan rambutnya keriting. Bisa saja seperti itu. Tetapi umumnya kalau di Hindu selalu mencari nama yang baik, yang indah. Yeah. Wah, nama apa? Wah, kita kasih nama dewa aja. Namanya Indra. Ya, kalau enggak nama-nama orang suci. Wah, Nir gitu ya, Nir Arta gitu. Kalau enggak Wyasa aja. Dan itu dalam Hindu nggak dilarang. Tapi jelas dengan memberi nama seperti itu maknanya ada dan itu memberikan semacam motivasi positif, kebanggaan dan juga sesuatu yang mendorong anak itu kemudian berperilaku seperti nama yang diberikan. Nah, Ji Dewa, kemudian kalau memberikan contoh nama-nama dan juga artinya dalam Hindu ini seperti apa, Ji? Contoh misalkan pandangan umat Hindu atau umat yang di luar sana itu kebayangnya kalau nama Hindu itu nanti ada nyomannya, ada ketuknya, ada wayannya, ada gedenya, ada eluhnya, kan seperti itu. Terus? Nah, kalau umat yang pada Hindu pada umumnya ini arti-artinya seperti apa, Ji? Namanya contohkan sama Aji. Ya, ini dulu. Kalau yang namanya putu, made, nyoman, ketut itu kan itu sebetulnya budaya Bali itu. Itu sebetulnya nama diberikan sebagai urut-urutan supaya orang tuanya nggak salah manggilnya. Oh, putu berarti anak pertama dia, made anak kedua. Ya kalau kita secara guyon gitu ya. Putu itu first itu pertama, terus made itu middle, nengah sebetulnya, penengah dia, di tengah-tengah, middle. Terus kalau yang ketiga, nyoman itu sebetulnya yang paling muda. Kalau di Jawa tuh yang nom, yang anom. Ragil. Nah, ragil. Kalau ketut itu kitut itu sisa. Ya, nggak diharapkan tapi jadi. Nah, kira-kira guyonannya seperti itu. Nah, kalau nama-nama di Jawa kan lain. Zaman dulu orang-orang Jawa tuh nggak berani pakai nama yang keren-keren. Misalnya paling Inem gitu ya. Padahal Tugino. Sekarang nggak, Adi Suripto. Wah, udah mulai keren ini. Jadi kelihatan yang tadinya namanya seperti nama orang kebanyakan, ya sekarang belakangan enggak, sudah mulai Adi Suripto, kemudian Ari Santoso, Sentosa hidup nyaman gitu ya. Suripto itu ya urip tuh enak gitu ya. Seperti itu. Nah, ada juga namanya Gema. Gema itu artinya apa, Ji? Gema itu ya getar itu, sebetulnya Gema itu diambil dari aum, suara aum itu. Sumber segala suara dan budaya. AUM. Gitu loh. Terus apa lagi, Ji? Lah banyak namanya Surya. Banyak. Surya itu matahari. Matahari. Terus ada namanya Kirana, itu cahaya bulan. Jadi semua hal-hal yang positif. Yang pertama jelas nama itu fisik dan non fisik. Kedua, nama itu karisma. Orang itu supaya dianggapkan karismatik. Nah, kemudian yang ketiga, nama itu tidak membuat anak itu nanti dalam pergaulannya minder. Tapi justru bangga dia nama itu. Misalnya, namanya Wisesa Segara. Wisesa itu penguasa, Segara itu laut. Ya mungkin nanti dia jadi nahkoda kapal laut. Nahkoda kapal laut kan gitu. Bisa Segara. Atau Krisnanda Citavaga. Citavaga dari Sarsa Mucaya. Itu segala sesuatu bersumber dari pikiran, cita. Ya. Kemudian Krisnanda itu, dia dulu mungkin bapaknya lagi gila Krishna itu, atau mungkin anak itu lahirnya di rumah sakit Saint Carolus. Di sana ada arca
Kristus. Krishna. Ya, bisa bukan Kristus. Bisa seperti itu, ya. Jadi liana misalnya, liana itu dari bahasa Cina, lian itu bunga teratai. Bisa seperti itu. Jadi macam-macam lah. Ada teman saya dulu namanya Partahi Sihombing. Teman dari sana, dari Batak ya. Lucu lagi, kenapa? Partahi, kenapa kok namamu? Iya, ketika aku lahir, bapakku lihat kotoran. Tai, namanya Partahi saja. Ada yang begitu. Jadi macam-macam lah, ya. Dan di Indonesia ini kan banyaknya etnis, menyebabkan banyaknya budaya, banyaknya tradisi, sehingga nama pun juga lekat dengan budaya tradisi setempat. Dan itu tidak bisa disalahkan. Enggak ada yang salah. Orang itu yang mereka rasakan paling benar, menurut mereka ya sudah, biarkan saja. Nah, Haji Dewa, di pembahasan kita ini apakah ada sastra yang mengikat atau panduan yang mengikat bahwa nama orang itu akan bisa dicari di sastra ini, di kitab-kitab ini, atau di buku-buku ini gitu, Ci? Sebetulnya yang saya tahu, sepanjang yang saya tahu, tidak ada kitab sastra yang khusus bicara tentang nama. Walaupun upacara pengesahan nama ada, yang tadi saya katakan 12 hari usia bayi itu. Tetapi khusus buku nama, ya, sumber sastra itu, nama itu, saya belum pernah tahu. Mungkin ada, tapi saya yang nggak tahu. Saya yang belum pernah menemukan itu. Ya, pada umumnya orang itu akan mencari nama dengan apa yang ada di lingkungan dan juga apa yang dia favoritkan. Dan juga sejarah nih kayaknya. Ya, sejarah jelas. Kalau sejarah iyalah. Kalau sejarah apa, Ji? Soekarno? Ya, Soekarno itu kan baik. Karno itu kan Karna, Adipati Karna dalam Mahabharata itu. Ya, itu lah. Jadi dia pakai Soekarna sebetulnya. Karna dia sebetulnya. Ya banyak yang begitu, ya. Berarti bisa jadi dari lingkungan, bisa dari sejarah, bisa dari favorit. Favorit. Ya. Jadi kalau ada yang memberikan nama favorit ya jangan disalahkan. Oh, jangan. Tapi sesuaikan dengan keinginan keluarga dan juga dampak dari anak kedepannya seperti apa. Yang penting jangan sampai tersinggung, jangan sampai menjadi bahan bully di lingkungan teman-temannya. Janganlah. Jadi kita memberikan nama dengan harapan kita mencoba membuat anak itu bangga dengan hidupnya. Jadi nggak akan dia merasa dilecehkan gitu. Yang misalnya Ameng, ya asal-asalan misalnya, tahu-tahu jadinya apa, tukang sampah. Irin, nggak salah, tetapi itu tidak memotivasi anak gitu loh. Jadi kita usahakanlah untuk itu. Mari kita memberikan nama itu untuk memberikan motivasi. Oh iya, peluang kita sejak awal, sejak dini seorang bayi itu, nama itulah yang akan kita berikan untuk mereka. Itu aja, Haji Dewa. Jangan banyak-banyak diskusinya. Iya. Oke. Haji Dewa udah mulai ada gelisah-gelisah, HP-nya sudah bergetar terus nih. Oh, ada banyak yang konsultasi Haji Dewa pasti ya. Iya, mungkin hampir setiap hari. Setiap hari Haji Saya Dewa. ada yang lewat WA gitu, ada yang telepon, ada yang janji ketemu, ada yang ke rumah gitu. Wah. Tapi kadang kalau Miko nelpon tuh cucunya yang ngangkat. Karena saya jarang bawa HP saya. Jangan-jangan humasnya atau adminnya ini cucunya itu ya. Nah, pemirsa Hindu Channel, inilah diskusi kita terkait dengan pemberian nama dan juga mungkin pesan dari Haji Dewa tadi bisa disimak pemirsa Hindu Channel. Dan ketika ada pembahasan di luar sana terkait dengan nama, mohon umat Hindu tidak usah terpancing kemudian untuk ikut menjelaskan. Karena nama itu sudah kita tentukan sesuai dengan keinginan dari keluarga, baik di lingkungan kita, favorit kita, atau apa yang kita senangi, dan juga sejarah dari nama-nama yang sudah disepakati. Dan akhir kata, pemirsa Hindu Channel, kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Aji Dewa Suratnaya. Paramasanti. Om Santi. Om. Sukses Haji. Ayo.